Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27 yang berbunyi, Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 23 yang berbunyi, Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Menyangkal diri. Sahabat-sahabat Kristus, menyangkal diri biasanya sering diartikan dengan meninggalkan sesuatu yang baik dan diinginkan, seperti keberhasilan karir dan kenyamanan materi, demi mengikut Kristus. Namun, banyak yang enggan meninggalkan karakter yang buruk demi mengikut Kristus. Mungkin kita pernah mendengar orang yang berkata, "Aku memang pemarah, itu sudah turunan, tidak bisa diubah." Atau, "Aku begini ya karena keluargaku berantakan." Keluarga, masa lalu, dan situasi bisa jadi kambing hitam ketidakmauan orang untuk berubah. Yesus sangat jelas dengan tanggung jawab personal dalam mengikut Dia. Setiap orang punya tanggung jawab untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, apapun latar belakang dan situasi orang itu. Sahabat-sahabat Kristus, ketika kita menyangkal tanggung jawab atas kebiasaan buruk kita, bukankah itu sama saja dengan berkata, "Tuhan, kalau aku disuruh berubah, aku tidak bisa ikut Engkau. Tuhan kan tahu situasiku." Kita sama saja dengan orang yang berusaha menyelamatkan diri sendiri dan menyalahkan semua orang yang lain, termasuk Tuhan. Kita mau ikut Dia dengan catatan kita bebas menentukan bagaimana caranya. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang menolak mengikut Dia? Sahabat-sahabat Kristus, Yesus menghendaki kita mengikuti Dia, meneladani hidupnya yang memuliakan Allah. Adakah kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan demi hal itu? Mari mengakui kebiasaan buruk itu sebagai kesalahan kita pribadi, bukan orang lain, masa lalu, atau situasi di sekitar kita. Meninggalkannya mungkin butuh perjuangan, namun itulah kehendak Yesus bagi kita. Dia yang memanggil akan memampukan kita untuk melakukannya. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah bahwa menyangkal diri itu termasuk
meninggalkan sifat buruk yang selama ini nyaman kita lakukan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.